Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan case study MATDIS berupa gerbang logika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Berul Munajat dengan NPM 23106311600044. Lanjut ke pembahasan soal. Nah, karena NPM saya berakhiran genap yaitu 44, maka saya mengambil gambar 2 dengan gambar dan soal sebagai berikut. Untuk di soal A, buatlah rangkaian gambar 2 pada Proteus dan simulasikan dengan kombinasi logika 0 dan 1. Yang B, buat tabel rangkaian gambar 2. C, buatlah penyederhanaan rangkaian dengan menggunakan key map atau peta Carnot dan bandingkan rangkaian dengan gambar 2 pada Proteus. Dan yang D, ubahlah rangkaian sederhana pada poin C dalam bentuk saklar. Baik, untuk simulasi Proteus atau rancangan Proteus, di sini kita mulai dengan logika 0 karena dimulai dari titik X, Y, Z, kemudian dilanjut juga di bawahnya ada X, Z, di bawahnya lagi ada Y, Z. Dan tentu saja dimulai dengan logika 0. Untuk bagian atas, di bagian logika X itu diaksenkan atau dinotkan yang tadi nilainya 0 menjadi 1. Oh ya, sebelumnya untuk yang warna biru itu kita anggap nilainya sebagai 0 dan untuk merah itu kita anggap nilainya sebagai 1. Maka dari itu kenapa yang dari awalnya itu dia 0 diaksenkan dia menjadi 1, yang tadinya biru dia diaksenkan menjadi merah. Nah, yang bawahnya juga dia tidak diaksenkan, tetap hasilnya 0. Maka di sini nilai outputnya akan menjadi 100. Inputnya 100 dan outputnya setelah dioperasikan menjadi 0 dengan X aksen dikali Y dikali Z. Kemudian untuk bawahnya sama seperti yang di atas, di bagian Z itu ada not atau aksen yang dimana Z ini diaksenkan dari 0 menjadi 1, berarti inputnya akan menjadi 0, maka inputnya akan menjadi 0 dan 1. Dan outputnya menghasilkan X ditambah Z aksen akan menjadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada gerbang logika Y dan Z sama-sama dimulai dari 0 juga. Kemudian dua-duanya diaksenkan menjadi Y aksen dan Z aksen menjadi nilainya 1. Karena ini ditambah, maka menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 1. Lanjut ke bagian sini, di sini ada logika OR yang dimana input sebelumnya itu ada 1 ditambah 1 menghasilkan 1. Nah, untuk operasinya menghasilkan X ditambah Z aksen ditambah lagi dengan Y aksen ditambah Z aksen. Lanjut ke bagian sini, itu ada logika N yang dimana input di atas itu dari sini dia 0 dan dari bawah itu dia dari sini dia 1. Karena ini adalah N, maka bisa kita simpulkan bahwa N itu kan dikali, jadi 0 dikali 1 sama dengan 0, maka kenapa di sini adalah outputnya 0. Nah, kemudian di sini ada logikanya X aksen dikali Y dikali Z dikali juga dengan X ditambah Z aksen ditambah Y aksen ditambah Z aksen dari operasi sini dikali dengan ini. Nah, lanjut ke tabel kebenaran. Nah, untuk tabel kebenaran itu sendiri kita mulai dari variabel X, Y, dan Z, yang dimana X dimulai dengan nilai 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, kemudian Y 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, dan Z 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Kemudian di sini ada X aksen, Y aksen, dan Z aksen, merupakan kebalikan dari X, Y, Z yang awalnya dia 0 diaksenkan menjadi 1, yang awalnya dia 1 diaksenkan menjadi 0. Tinggal diaksenkan saja, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, begitu seterusnya. Selanjutnya di sini ada X aksen dikali Y dikali Z. Tinggal kita operasikan saja. Di sini kan ada X aksen dikali dengan Y dikali dengan Z. 1 dikali 0 itu hasilnya 0, dikali lagi dengan 0 hasilnya akan 0. Begitu seterusnya, sini juga 1 dikali dengan 0, 0, 0 dikali 1 juga hasilnya 0. Terus sampai hasilnya mendapatkan 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0.
Lanjut ke bagian X ditambah Z aksen. Nah, sama seperti sebelumnya, bagian X ini kita tambah dengan Z aksen. Tinggal dijumlahkan saja. 0 ditambah 1 itu 1, 0 ditambah dengan 0 hasilnya 0, kemudian 0 ditambah 1 hasilnya 1. Begitu seterusnya sampai bawah sehingga menghasilkan 1 0 1 0 1 1 1 1. Lanjut ke bagian Y aksen ditambah Z aksen. Sama seperti sebelumnya juga, di sini Y aksen kita jumlahkan dengan Z aksen. Nah, ini kan Y aksen ada 1 ditambah dengan Z aksen juga 1, kan menjadi 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, begitu seterusnya sampai bawah sehingga menghasilkan 1 1 1 0 1 1 1 0. Baik, lanjut ke tabel selanjutnya. Di sini ada X ditambah Z aksen ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Nah, sebelumnya kita peroleh nih X aksen ditambah Z aksen itu nilainya adalah seperti ini. Kemudian ditambah lagi dengan Y aksen dan Z aksen, nilainya seperti ini. Tinggal dijumlahkan saja. Ini ada 1 ditambah 1 itu sama dengan 1, 0 ditambah 1 sama dengan juga 1, 1 tambah 1 1, 0 tambah 0 sama dengan 0, begitu seterusnya sampai bawah sehingga menghasilkan 1 1 1 0 1 1 1 1. Oke, untuk bagian tabel yang terakhir itu ada X aksen dikali Y dikali Z dikali lagi dengan X ditambah Z aksen ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Nah, sebelumnya untuk yang di dalam kurung ini kan udah didapat dari nilai ini, bagian tabel sini. Tinggal kita kalikan saja dengan si X aksen dikali Y dikali Z. Oke, langsung saja. 0 dikali 1 itu sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikali 1 0, 1 dikali 0 juga sama dengan 0. Begitu sampai bawah menghasilkan nilai outputan berupa 0 dari atas sampai bawah. Oke, nah untuk hasil dari ini bisa kita identifikasi sebagai di sini atas itu ada M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat peta Carnot. Nah, lanjut ke peta Carnot. Untuk susunannya itu seperti ini. Karena kita menggunakan 3 variabel, maka peta Carnot yang digunakan juga peta Carnot dengan 3 peubah. Itu ada X, Y, dan Z. Nah, untuk X-nya itu ada 0 dan 1, dan YZ itu ke samping ada 00, 01, 11, 10. Kemudian untuk tata letak penyusunan angkanya seperti ini. Mulai dari M0, M1, kemudian pindah ke kanan, M2, M3, pindah lagi ke kiri, M4, M5, M6, M7. Nah, karena nilai akhirnya di sini semua 0, maka tinggal dimasukkan saja semua nilai 0 ke dalam peta Carnot akan menjadi seperti ini. Lanjut untuk penyederhanaan. Nah, karena di peta Carnot ini kan nilainya 0 semua, maka bisa disimpulkan dari peta Carnot ini tidak bisa disederhanakan karena nilai itu sendiri 0 semua. Tidak ada yang bisa disederhanakan. Nah, lanjut ke bagian saklar, itu ada rangkaian simpelnya seperti ini. Di sini ada baterai, di sini ada saklar, di sini ada LED sebagai output. Seperti yang kita ketahui, nilai 1 itu sama dengan true, nilai 0 sama dengan false. Nah, karena kan output yang tadi di gerbang logika itu hasilnya 0, maka bisa kita simpulkan bahwa saklar di sini terbuka. Kenapa? Karena yang kita ketahui dari pernyataan ini bahwa 1 itu sama dengan true. Nah, true itu kan sama dengan close, sedangkan false itu sama dengan open. Maka kenapa di sini saklarnya itu open? Karena nilai di gerbang logika tadi itu hasilnya 0, yang mana 0 ini kan sama dengan false, sama dengan open. Oke, baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.